Selamat datang di channel Penerus Berjuang, sebuah channel untuk mengartikulasikan pemikiran dan sikap yang merdeka, yang dilandasi oleh nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan keterbukaan yang bertanggung jawab. Teman-teman, sejak awal munculnya kasus perkara tuduhan ijazah palsu yang menimpa mantan Presiden RI ke-7 Insinyur Haji Joko Widodo, sebenarnya kita sudah dari awal tahu bahwa persoalan ini tidak tentang asli atau palsu ijazah dari Jokowi, tapi tentang bagaimana mendowngrade Jokowi, bagaimana mendiskreditkan Jokowi, bagaimana untuk mengenyahkan Jokowi dan terutama keluarganya dari peta perpolitikan Indonesia. Jadi mau diuji sampai seperti apapun, mereka sudah di otak mereka, para penuduh ijazah palsu, khususnya trio RRT, teroris, Roy Risman dan Tifa, ijazah itu harus palsu, harus palsu. Makanya dari awal mereka memang tidak melakukan apa yang disebut sebagai kegiatan ilmiah, apa yang disebut sebagai kegiatan riset. Karena apa? Karena kesimpulannya sudah sejak awal mereka taruh di depan, sudah ada di kepala mereka, kemudian dikeluarkan melalui mulut mereka di berbagai media televisi, media podcast seperti itu. Jadi sudah tidak memenuhi kaidah ilmiah, karena menarik kesimpulannya sudah di depan. Bahkan mereka tidak memiliki bukti apapun, tidak memiliki evidence base apapun. Mereka hanya berdasarkan asumsi mereka sendiri, berdasarkan opini mereka sendiri, berdasarkan tafsir liar mereka sendiri. Itu yang terjadi. Tidak keliru kalau saya berkali-kali menyebut bahwa mereka adalah para pelaku pseudoscience, yaitu membungkus sesuatu seolah-olah ilmiah dengan bahasa muluk-muluk, bahasa-bahasa ilmiah, padahal mereka sama sekali tidak memenuhi kaidah metode ilmiah itu sendiri. Ini juga nampaknya dalam perjalanan waktu kalau kita cermati, ya memang seperti itu kejadiannya. Seperti misalkan dulu mereka selalu berpropaganda karena memang ijazah Jokowi memang belum pernah diperlihatkan di muka umum. Kemudian mereka berpropaganda, tunjukkan saja. Kalau tunjukkan, ya belum tentu selesai. Itu yang dikatakan oleh Roy dan kawan-kawan seperti itu. Ini kemarin juga terulang lagi, di mana mereka setelah terjadinya gelar perkara khusus di Polda Metro Jaya, kemudian mereka terhenyak, mereka kaget. Ternyata pertama, wujud ijazah Jokowi itu ada. Selama ini kan mereka mendengung-dengungkan, terutama kayak Tifa itu suka menyebut bahwa ijazah Jokowi itu goib. Itu juga diamplifikasi oleh beberapa tokoh seperti Amin Rais segala macam, mengatakan bahwa ijazah itu tidak ada. Tapi faktanya ketika terjadi gelar perkara khusus, terbukti bahwa ijazah Jokowi itu ada. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian mereka juga terhenyak ketika dipertontonkan di hadapan mereka. Ternyata ijazah tersebut ada watermarknya, ada embosnya, ada lintasan merahnya. Walaupun kemudian mereka di luaran tidak mengakui, tapi beberapa saksi mata yang hadir di gelar perkara khusus itu juga menyatakan bahwa mereka melihatnya seperti yang disaksikan oleh pengacara dari Egy Sujana, seorang ibu-ibu itu jujur, itu dia mengatakan bahwa ternyata ada watermark, ada embos, ada lintasan merah. Nah, ini juga ketika selesai gelar perkara khusus, mereka kemudian menuntut lagi harus ada laboratorium forensik independen untuk katakanlah sebagai second opinion dari laboratorium forensik Mabes Polri. Ini nampaknya juga tidak mungkin akan menyelesaikan masalah ketika laboratorium forensik independen yang diajukan oleh mereka nantinya juga akan menghasilkan kesimpulan yang sama dengan kesimpulan dari laboratorium forensik Mabes Polri. Karena apa? Karena memang harus palsu. Jokowi itu harus di-downgrade, Jokowi itu harus didiskreditkan, harus lenyap dari peta perpolitikan Indonesia. Itu tujuan mereka. Kalau seperti ini, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa mereka memang berada dalam simbol-simbol pertarungan politik yang tidak terlihat dengan mata ya. Pada awalnya saya memang kurang begitu berselera untuk mengkaitkan ini dengan sebuah konspirasi politik sebelum ada buktinya. Tapi dengan melihat perjalanan waktu, bagaimana mereka ngotot ijazah itu harus palsu, ini nampaknya saya mulai tergoda untuk mulai
meyakini bahwa ada background politik, kepentingan politik, pertarungan politik, khususnya soal masalah pemakzulan Gibran dan juga masalah pertarungan di 2029 seperti itu. Kemarin malam ada acara televisi swasta yang menampilkan Roy Suryo dengan Mardiansah dari pihak Jokowi. Ternyata juga terungkap di situ bahwa nantinya seandainya ada laboratorium forensik pembanding, itu pun tidak akan menyelesaikan masalah karena memang harus palsu. Apapun itu harus palsu, ijazah Jokowi harus palsu bagi pihak para penuduhnya. Tanpa berlama-lama akan saya tunjukkan videonya acara semalam ya. Lembaga independen itu hanya untuk sebenarnya memvalidasi keyakinan Anda. Keyakinan masyarakat. Masyarakat harus yakin bahwa ini. Oh, tanya deh masyarakat sekarang. Berapa persen masyarakat itu bilang oh banyak banget. Sekarang udah bisa dilihat. Orang kalau datang kemana-mana cuma kalau nanti ternyata kemudian hasil uji forensik dari BRIN atau itu tidak sesuai dengan keyakinan Anda, ya sudah, kalau itu kan independen hasilnya begitu. Selesai. Pasti ngomong lagi. Sebentar, ini menarik. Ya, artinya selesai. Ya kita lihat. Itu Ya kita lihat. Udahlah. Ada apa di balik ini? Ada apa di balik? Terus berarti nggak percaya lagi sama BRIN. Makanya BRIN-nya juga harus dilihat sertifikasinya kayak apa, ya benar objektif nggak. Kalau ternyata di dalamnya ternyata metodologinya juga nggak benar, ya nggak benar ya. Bagaimana menjamin objektivitas ya? Bagaimana menjamin? Anda berdua boleh jawab. Kalau lembaga yang diminta Mas Roy Suryo itu adalah BRIN dan UI itu kemudian harus dijamin objektivitasnya. Harus. Kalau sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Kalau tidak sesuai nanti Anda bilang tidak objektif. Kita lihat sebentar gantian, Pak Suryo. Gimana? Ya, kita lihat saja nanti hasilnya apa dan metodologinya kayak apa. Kemudian nanti benar-benar nggak ijazah itu pernah diperiksa atau enggak. Ya. Nanti jangan-jangan dia kalau juga begitu nggak pernah begini periksa. dong Mas, lebih bagus kan duduk dulu sama-sama. Oke, lembaganya A misalnya. Betul. Tentukan metodologinya ini. Setuju. Alat ukurnya begini. Setuju. Orangnya siapa? Ijazahnya dikeluarkan. Iya, sabar. Iya. Aturan mainnya ditentukan dulu. Setuju. Setelah itu barangnya mana? Lakukan. Ya. Ya kan? Ya. Nah, sesuai dengan apa yang Anda yakini atau tidak, Anda harus terima dong. Iya, kalau itu iya. Nah, ini menarik. Berarti Iya. nggak ada tapi-tapi lagi dong. Loh iya, Perhatikan. makanya kan saya awal ya, yang namanya legal standingnya, kemudian legal artisnya, Iya. pengetahuannya, kemudian speknya dia sebagai apa, keluarkan Iya. dan kedua Iya. belah pihak. Dan itu kan bukan rahasia. Memang Ketika bukan lembaga rahasia. independen seperti BRIN dan UI itu, Betul. ya kan, ingin melakukan assessment pada sesuatu Makanya pasti itu. disampaikan dong di muka. Makanya Kalau kita ternyata lihat. tidak sesuai dengan keyakinan Anda, kan? Nggak mungkin nggak sesuai, pasti akan sesuai. Kalau Pasti akan sesuai. Kalau jujur dan objektif. Udah. Ini sudah sampai pada satu kesimpulan bahwa meskipun nanti keinginan para penuduh ijazah palsu diluluskan oleh pihak kepolisian untuk adanya suatu uji pembanding dari laboratorium forensik selain laboratorium forensik Mabes Polri seperti misalkan BRIN atau UI seperti yang mereka usulkan, hasilnya tetap harus sesuai keinginan Roy Suryo dan kawan-kawan. Tadi sudah tercetus sendiri dari mulut Roy Suryo ketika host di televisi swasta itu menanyakan nanti seandainya hasil dari uji pembanding tidak sesuai dengan keyakinan Mas Roy, seperti itu ditanyakan oleh host tadi. Akhirnya Roy mengatakan, ya kita lihat dulu bagaimana metodologinya, bagaimana sertifikasi para pengujinya, apakah mereka juga objektif seperti itu. Artinya memang harus sesuai keinginan mereka. Uji pembanding dari laboratorium forensik pembanding, hasilnya harus sesuai dengan keinginan mereka. Tadi sudah diulang oleh host lagi dengan banyak ulasan, diulang lagi. Nanti seandainya hasilnya tetap tidak sesuai dengan keinginan Mas Roy dan kawan-kawan, seperti itu dikatakan tadi. Roy Suryo akhirnya mengatakan, kalau benar pasti hasilnya sesuai. Kalau jujur dan objektif pasti hasilnya sesuai. Nah, ini artinya sejak awal Roy sendiri sudah mengatakan bahwa BRIN dan UI itu kalau objektif, kalau jujur itu pasti hasilnya sesuai dengan mereka. Ini kan tidak benar. Artinya ya memang hasil uji pembanding itu harus sesuai dengan mereka. Kalau tidak sesuai dengan mereka, pasti disimpulkan oleh mereka uji pembanding tersebut tidak objektif dan tidak jujur. Ini jadi
Jadi mau di kayak apa, mau dipakai metode apa, mau pakai berapa laboratorium forensik pembanding sebanyak apapun, hasilnya harus sama dengan mereka. Yaitu apa? Yaitu ijazah Jokowi harus palsu. Itu tidak ada yang lain selain itu. Harus palsu, ijazah Jokowi harus palsu. Jokowi harus diadili, Gibran harus dimakzulkan. Itu yang ada di kepala mereka. Kalau sudah seperti itu, artinya apa? Artinya bahwa mereka berada dalam suatu simpul kepentingan politik benar adanya. Karena memang dua hal itu yang dikejar oleh mereka, yaitu adili Jokowi dan makzulkan Gibran. Ini sudah dicetuskan oleh mereka sejak mereka membuat sekretariat bersama di bulan Agustus ketika terjadi demo besar-besaran di Jakarta. Kemudian hal itu diulang lagi dalam jumlah pertemuan-pertemuan mereka dengan banyak tokoh-tokoh lainnya. Bahkan di Mimbar Rakyat di Solo pun hal itu diulang lagi. Dua agenda mereka itu adili Jokowi dan makzulkan Gibran. Jadi percuma satu republik ini mempermasalahkan ijazah Jokowi itu asli atau palsu, nggak ada gunanya. Bagi mereka ijazah Jokowi harus palsu, Jokowi harus diadili, Gibran harus dimakzulkan. Itu yang ada. Jadi mereka benar-benar orang-orang politik yang berkedok ilmiah. Tidak ada ilmiahnya sama sekali. Ini orang-orang harus sadar bahwa mereka adalah pelaku politik yang sangat keji menurut saya. Karena mereka dengan segala cara menghalalkan apa yang mereka lakukan. Jadi ijazah Jokowi harus palsu, Jokowi harus diadili, Gibran harus dimakzulkan. Itu yang ada, tidak ada yang lain. Demikian mungkin sharing saya kali ini, saya akhiri dan mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Tetap semangat dan salam merdeka.